Saya percaya Anda harus memiliki kemampuan untuk mencapai ini. Xiao Tian berjalan mendekat dan mengepalkan tinju dengannya. Maksudmu kita? Si Hao tersenyum. Benar? Kita akan membangun kembali paviliun surga mending bersama. Xiao Tian berteriak keras, dia telah diam-diam berkultivasi untuk ini, meskipun kecepatan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan si Hao. Kemampuannya jarang di antara rekan-rekannya. Aku akan membawamu untuk melihat beberapa orang. Xiao Tian memimpin si Hao keluar, tidak bertindak terlalu sopan karena identitasnya yang berubah. Di dalam istana, beberapa tetua dan pemimpin klan mengungkapkan ekspresi serius, dan mereka mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Anak klan mereka yang begitu bersahabat dengan Kaisar Batu secara alami merupakan peristiwa yang sangat hebat. Itu kamu? Si Hao mengungkapkan ekspresi heran. Dia segera mengenali salah satu anak muda di sini. Namanya Zhou Yuhao, orang yang sama sekali tidak dia kenal. Selain beberapa pemuda, ada dua gadis juga bernama Yan Xin dan Piao Sui. Saat itu, mereka juga murid dari Kam Genius. Si Hao bahkan telah bertukar petunjuk dengan mereka sebelumnya. Kakak perempuan Xia Yuyu masih hidup, kata Zhou Yuhao. Dia menyebutkan seorang murid wanita penting dari paviliun mending surga. Dia saat ini di Akademi Zulu. Saat itu, dia telah diselamatkan oleh Dewi Perang Akademi Zulu, kata Xiao Tian. Mereka segera bergerak ke Akademi Zulu. Dia mengemudikan kereta kuno, salah satu harta rahasia istana Kekaisaran Negeri Batu. Akademi Zulu sangat besar dan banyak aula megah. Meskipun si Hao sudah lama mendengar namanya, ini masih pertama kalinya dia datang ke sini. Xia Yuyu terkejut sekaligus gembira melihat mereka. Setelah mengobrol sedikit, semua orang menjadi sangat tersentuh. Berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu masih terekam jelas di benak mereka. Penampilan Dewi Perang itu luar biasa. Xia Yuyu dan Dewi Perang adalah murid kedua sekte yang luar biasa, dan mereka juga adalah teman dekat. Ia juga ingin ikut melihat pembangunan kembali. Kami akan membangunnya kembali tepat di lokasi sebelumnya, kata si Hao. Dia memberitahu mereka bahwa roh penjaga akan muncul kembali. Ketika kata-kata ini diucapkan, itu segera membuat semua orang terguncang. Semua orang berdiskusi untuk waktu yang lama. Si Hao merasa bahwa mereka seharusnya tidak mengungkapkan diri mereka di depan umum untuk saat ini sampai dia menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Kemudian, semua orang diam-diam akan membangunnya kembali, karena bencana sudah selesai karena para dewa sudah hilang. Si Hao tidak takut. Beberapa hari kemudian, proses pembangunan kembali dimulai pada reruntuhan paviliun mending surga. Si Hao mengirim beberapa orang untuk memasang gerbang dan membangun kembali bangunan itu, tetapi si Hao harus menyelesaikan beberapa dendam terlebih dahulu untuk menghilangkan karma. Saat itu, ada beberapa kekuatan yang paling dibenci. Gunung Binatang Makam Barat, keluarga Tuoba, dan klan Hujan adalah kekuatan utama. Rain klan telah lama dimusnahkan oleh si Hao, tetapi saat ini, dua lainnya masih bebas dan tidak terkekang. Mereka semua juga menantikan itu, karena banyak semua tetua paviliun mending surga meninggal karena mereka. Selama pertempuran tahun itu, beberapa individu kuat muncul, hanya saja, Xiao Tian, Zhou Yuhao dan yang lainnya tidak mau mengangkat topik ini, karena itu akan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. The Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sementara itu, ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang Gunung Surgawi Meteor Barat atau Gunung Yi. Jangan khawatir, semua hutang yang harus ditagih akan diselesaikan. Saya sendiri yang akan mengunjungi mereka, kata si Hao. Xia Yuyu dan Dewi Perang agak bingung. Pemuda yang lembut sejak saat itu telah tumbuh sejauh ini. Itu benar-benar menakjubkan. Kamu harus berhati-hati. Tempat-tempat itu tidak mudah diprovokasi dan sama kuatnya dengan negara negara kuno, Xia Yuyu memperingatkan. Nama batu kecil telah mengguncang dunia di bawah langit. Kita semua tahu tentang ini. Tidak perlu khawatir. Mari kita lihat metodenya sekarang, kata Dewi Perang sambil tersenyum. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Kereta kuno bergemuruh di udara dan bergegas menuju tanah murni klan Tuoba. Keluarga Tuoba telah menjulang selama bertahun-tahun tanpa akhir tanpa jatuh. Dapat dikatakan bahwa keluarga ini sangat kuat di zaman kuno. Pertarungan pertama mereka ada di sini. Helai demi helai energi drakonik berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan saat mereka mengelilingi tempat ini. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang berharga. Si Hao berdiri tegak dan berjalan sendirian. Dia mengintip ke tanah kuno ini. Dia mengulurkan tangan-tangan besar menghantam ke bawah.
Gerbang yang terbentuk dari dua gunung hancur berkeping-keping dan formasi besar hancur. Ledakan itu bergema di langit dan bumi. Siapa berani? Raungan marah seorang laki-laki. Itu dia, aku mengenalinya. Saat itu, dia memenggal kepala kakak laki-laki Liu Cheng, Yan Xin berteriak keras. Air mata mengalir dari matanya. Dia segera merasa sangat emosional. Saya telah membunuh terlalu banyak untuk dihitung. Kamu siapa? Dan hal sepele macam apa itu Liu Cheng, kata lelaki itu. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan menamparkan keluar meledakkan tempat ini, individu ini langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Baik tubuh dan jiwanya musnah bahkan sebelum dia sempat mengeluarkan suara. Adegan ini mengejutkan semua orang di sini. Reputasi batu kecil itu benar-benar tidak sia-sia. Ini kamu? Seseorang berteriak keras setelah mengenali si Hao, banyak orang keluar dari klan Tuoba. Saat ini, nama batu kecil bergema di seluruh dunia ini. Tidak hanya semua orang di wilayah gurun yang tahu tentang dia, bahkan sekte besar pun takut akan kekuatannya, mereka juga telah membuat persiapan dengan memindahkan masyarakatnya, namun masih sebagian. Ini dia, monster tua itu menyerang leluhur Mu Yan, menyebabkan leluhur Mu Yan batuk darah dan mundur, bahkan akhirnya memaksanya untuk menghancurkan diri sendiri ketika tidak ada pilihan lain. Di belakang si Hao, seorang murid muda berteriak dengan suara gemetar sambil menunjuk seorang tetua berambut putih. Si Hao sangat marah. Si Hao segera menyerang, dia tidak menahan apapun. Teknik Kun Peng ditampilkan dengan tinjunya. Serangan ini membawa kebencian si Hao. Tinju si Hao secara langsung menyebabkan leluhur itu meledak, si Hao menyerang lagi. Para ahli klan Tuoba di sepanjang sisi pasukannya meledak satu demi satu, tidak mampu menghentikannya sedikit pun. Pada saat yang sama, api emas melonjak di sekitarnya. Orang-orang yang jatuh itu berubah menjadi abu oleh kobaran api. Xiao Tian, Xia Yuyu dan yang lainnya melihatnya sambil terkejut. Si Hao, kamu menggertak orang lain terlalu jauh, seorang ahli berteriak keras. Nenek moyang lain dari klan Tuoba muncul. Dia melayang di udara dan bergegas dengan tongkat sihir di tangan. Dengan sedikit gelombang, kilat terjalin dan ular perak menari-nari di langit menuju si Hao. Aliran energi drakonik di sekitar si Hao membawa simbol dan melonjak dengan amarahnya saat bergegas ke depan. Petir perak yang bergegas juga tersebar. Itu bahkan tidak bisa mendekati tubuhnya. Kamu adalah kaisar suatu negara, namun kamu bertindak seperti ini. Dengan memusnahkan klan Tuoba saya, apakah Anda tidak takut orang-orang memanggil Anda kejam? Berhati-hatilah untuk tidak mengacaukan fondasi negara batu Anda, wajah Penatua menjadi sedih. Saat berbicara, dia melambaikan tongkat sihirnya dan mengaktifkan gunung yang melindungi formasi surgawi. Ini adalah formasi bintang. Siapa di dunia ini yang bisa mencaci makiku karena membunuh mereka yang seharusnya dibunuh? Teriak si Hao, ia langsung memasuki formasi, ia mengangkat pedangnya dan mulai menghancurkannya. Di tanah, ada beberapa platform formasi menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, formasi besar runtuh. Leluhur klan Tuoba ini mengeluarkan teriakan besar. Sebuah lampu perak muncul di atas kepalanya dan mulai menyala dengan energi yang sederhana dan kuno. Dia menunjuk ke arah si Hao, dan kemudian seberkas api perak terbang keluar dari lampu menuju si Hao. Ini adalah klan yang melindungi harta karun tertinggi, serta artefak magis surgawi. Si Hao mengangkat tombak dewa hitam dan kuno, itu menyebarkan api perak dan kemudian bergegas menuju lampu kuno itu untuk menghadapinya. Itu cukup luar biasa, tapi itu masih belum sebanding dengan senjata paling kuat dari negara batu. Si Hao benar-benar tidak terluka, tetapi semua orang di klan Tuoba merasa ngeri. Si Hao mengacungkan pedangnya segera membunuh leluhur klan Tuoba. Klan Tuoba yang kuat dilanggar hari ini begitu saja. Sementara itu, tidak ada yang mati dari pihak mereka sama sekali. Si Hao sendiri menyapu semuanya sendirian seolah-olah dunia ada di telapak tangannya. Lampu perak itu hancur. Api perak mendatangkan malapetaka, menutupi segalanya dengan api surga yang meluap. Si Hao menyingkirkan pedang ajaib, tombak besar, dan kereta perang. Dia juga menahan pancaran yang dia berikan sendiri. Banyak orang klan Tuoba menjadi marah, bahkan kalian bisa merasakan kemarahan. Saat itu ketika Anda membantai paviliun mending surga, apakah Anda semua membayangkan bahwa hari ini akan tiba? Ekspresi si Hao dingin. Kemudian, tubuhnya menjadi cemerlang, dan setiap inci dagingnya meletus dengan energi pedang. Mereka yang bergegas semuanya dibantai.
Tidak ada yang bisa memblokir energi pedang ini. Selama pertempuran ini, klan Tuoba dilanggar dan api perak menyulut tempat ini. Si Hao berdarah besi dan tanpa ampun, membunuh setiap orang yang menyerang paviliun mending surga di masa lalu. Ia tidak membunuh anak-anak dan wanita, segera itu ia berbalik dan mundur. Ada tanah rahasia lain di klan Tuoba yang berisi sedikit rahasia dalam klan. Karena akhir-akhir ini agak kacau, mereka membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Namun, ini bukan rahasia lagi dan ditemukan oleh Si Hao dan yang lainnya. Mereka bergegas dan memusnahkan sekelompok ahli. Sejak saat itu, klan Tuoba kehilangan fondasinya dan benar-benar hancur. Setelah pertempuran berakhir, mereka melewati lebih dari 100.000 li gunung dan hutan. Ketika mereka melewati sebuah gunung yang sangat besar, mereka melihat sebuah prasasti batu dengan dua kata Gunung Singa. Si Hao akan mengunjungi dengan gembira, karena dia memikirkan singa berkepala 9. Ini harus menjadi rumahnya. Sebelum menuju alam yang lebih tinggi, dia ingin melihat teman-teman lama ini. Ketika dia memasuki wilayah ini, semakin sedikit tanaman yang terlihat, dan wilayah pegunungan menjadi lebih suram. Tidak banyak rumput liar, hanya beberapa pohon besar yang cocok untuk dijelajahi oleh ras singa emas. Siapa ini? Berhenti, seorang berteriak keras begitu dia tiba. Saya datang untuk menemui seorang teman. Sampaikan pesan ke Jin Hong untukku bahwa kakak laki-lakinya yang disumpah datang. Si Hao mentransmisikan suara. Hanya Si Hao dan beberapa orang lainnya yang tahu namanya. Segera setelah itu, seorang pemuda berambut emas bergegas. Singa berkepala 9 telah lama berubah menjadi bentuk manusia. Ketika mereka bertemu lagi, keduanya merasa agak tersentuh. Aku bilang aku akan mengunjungimu lagi beberapa waktu yang lalu dan menyeretnya sampai hari ini. Si Hao tertawa. Singa berkepala 9 mengundang mereka ke gunung. Xiao Tian, Xia Yuyu, Zhou Yuhao dan yang lainnya semua dipenuhi rasa ingin tahu setelah datang ke sini, karena ras singa berkepala 9 memiliki reputasi yang hebat. Ada obat spiritual di tebing berbatu dan di antara celah gunung. Mereka telah diasuh di sini selama bertahun-tahun. Itu semua adalah obat tua yang langka dan berharga. Raja 9 Roh juga keluar. Dia juga Raja Ras dan memiliki posisi yang dihormati. Namun, Si Hao sekarang adalah Kaisar Negara Batu, jadi tidak terlalu kasar untuk datang secara pribadi. Si Hao telah bertemu dengan Raja 9 Roh, Raja Gagak Api, dan lainnya selama pertemuan Huolinger di ibu kota Kekaisaran Negara Api dan bahkan memperoleh beberapa petunjuk dari mereka serta sedikit pengalaman. Raja 9 Roh telah menjadi ahli tertinggi. Si Hao tercengang. Ia lalu mengucapkan selamat. Saya baru saja maju setelah bencana besar berlalu. Raja 9 Roh mengangguk. Segera setelah itu, Si Hao merasa ada sesuatu yang salah. Ada aura ahli tertinggi lainnya di sini. Dia langsung menanyakan hal itu. 9 Raja Roh mengerutkan kening, dan ekspresi Jin Hong menjadi sedikit tidak wajar, mengungkapkan beberapa kemarahan. Di kejauhan adalah sebuah gua kuno dengan kekuatan surgawi di dalam. Ada makhluk yang sedang berbicara dalam tidurnya. Ini adalah seorang ahli yang sedang tidur dan menyuruh para ahli di sini. Si Hao bertanya tentangnya. Seorang ahli dari alam yang lebih tinggi, kata singa berkepala 9 berkata dengan marah. Si Hao sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Si Hao bertanya. Jin Hong menjawab, dia datang ke sini untuk memilih dan membawa kembali para ahli yang kuat ke alam yang lebih tinggi untuk dijadikan sebagai tunggangan para dewa. Xiao Tian, Xiao Yuyu dan yang lainnya terkejut. Rumor itu benar-benar benar. Dewa sangat menyukai singa emas dan suka memiliki mereka sebagai tunggangan mereka. Namun, untuk perlombaan singa emas, ini adalah jenis penghinaan. Bangunkan dia. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa alam bawah kita adalah ladang obat atau padang rumput? Apakah ini tempat bagi mereka untuk menjarah secara acak? Si Hao sangat marah. Gua kuno itu merupakan area di mana Raja 9 Roh biasanya berkultivasi dalam isolasi. Untuk perlombaan singa emas, ini adalah tempat paling ideal untuk berkultivasi. Si Hao langsung terkagum-kagum saat masuk ke gua kuno itu. Dia menemukan bahwa ahli tertinggi arogan dan mendominasi dari alam yang lebih tinggi yang menenggelamkan dirinya dalam anggur dan daging sepanjang hari adalah kura-kura besar. Si Hao benar-benar sedikit terdiam. 9 Raja Roh, kamu baru saja menerobos, jadi kamu tidak perlu mencari masalah. Cepat dan bawakan anggur paling harum dari klanmu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan,
kura-kura besar mengancam sambil mengulurkan cakar dengan mata masih tertutup. Si Hao mengangkat tangannya. Jejak tangan emas terkondensasi dalam kehampaan dan kemudian dihancurkan. Kura-kura besar segera mundur, ia berkata, "Anak muda, apakah kamu tahu siapa aku?" kata kura-kura besar itu. "Bukankah kamu hanya kura-kura?" Si Hao mencibir dan mengambil tindakan lagi. Telapak tangan dan jari-jarinya membentuk warna emas menyerang ke depan, kura-kura segera menghindar. 9 Raja Roh, Xia Yuyu, dan yang lainnya mundur, meninggalkan gua ini. "Berani, Anda tidak berlutut setelah melihat dewa ini. Saya berasal dari alam yang lebih tinggi dan bukan seseorang yang bisa membuat orang seperti Anda tersinggung," kura-kura besar itu memarahi. Bahkan seekor kura-kura berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. "Bahkan para dewa telah sepenuhnya dimusnahkan," kata si Hao. "Bagaimana orang bisa berurusan dengan para ahli yang menyalakan api surgawi mereka? Anda tidak dapat berbicara omong kosong," kura-kura besar itu memarahi. Si Hao merasa bahwa orang yang tidak berguna ini pasti minum terlalu banyak dan tidak tahu jalan pulang atau apa yang terjadi di dunia luar. Si Hao menyerang lagi dengan tangannya, kura-kura besar membentuk perisai kura-kura untuk memblokir jejak telapak tangan emas ini. Kura-kura besar mengeluarkan erangan teredam dan terhuyung mundur. Namun, itu tidak terluka. Jejak telapak tangan emas sangat kuat sampai-sampai para ahli tertinggi yang normal tidak dapat memblokirnya dan pasti akan hancur berantakan. Kekuatan pertahanan kura-kura ini sangat mencengangkan. Kecepatan kura-kura itu sangat cepat. Itu berubah menjadi garis hitam dan putih dan menabrak dinding gua sebelum bergegas keluar secepat kilat. Itu tiba-tiba akan melarikan diri. Si Hao menggunakan teknik gerakan Kunpeng untuk mengejarnya dan memblokir jalan keluar. Kura-kura besar melepaskan 18 manik-manik tulang hijau. Si Hao melepaskan energi pedang. Setiap seberkas sinar pedang menghantam manik-manik tulang, lalu menyerang ke arah kura-kura besar ini. Armor kura-kura besar itu kokoh, dan saat dipukuli, ia bersembunyi ke dalam cangkangnya tanpa berani keluar. Si Hao mengaktifkan kekuatan Kunpeng untuk menopang tubuh fisiknya. Setiap inci dagingnya berubah warna emas. Ketika telapak tangan dan jari-jarinya turun kali ini, kura-kura besar itu akhirnya tidak tahan lagi. "Berhenti, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya dan aku mengaku kalah," kata kura-kura itu, dia menyingkirkan 18 manik-manik tulang. Si Hao tidak memiliki niat untuk mengambil nyawanya karena dia sangat kuat mampu menahan pukulan si Hao. Semua orang tercengang. Orang ini agak terlalu takut mati. "Saya berasal dari Gunung Ungu. Penguasa gunung dikenal sebagai Taois 6 bersenjata, dan saya adalah kura-kura hitam yang dibesarkan di mata air spiritual di luar gerbang gunung. Ada seekor ikan koi yang ingin memasuki alam bawah dan menemukan beberapa tunggangan untuk sekte kami, dan saya mendambakan rasa dunia manusia, jadi saya menawarkan diri untuk membawanya ke alam bawah. Bahkan tidak perlu bertanya tentang apapun. Itu sangat jujur. Sepertinya kamu cukup pandai berlari. Kamu seharusnya menjadi tungganganku mulai sekarang," kata si Hao. "Saya kura-kura, dan meskipun saya belajar beberapa teknik mengendarai angin, saya tidak cocok untuk menjadi tunggangan," kura-kura besar berteriak. Si Hao segera menyerangnya dengan tulang tertingginya membuatnya semakin kecil. Si Hao meraih ekornya dan memegangnya terbalik. "Jika kamu masih tidak bertindak jujur, aku akan langsung memasakmu." Akhirnya kura-kura itu akhirnya menurut. "Di masa depan, aku akan memanggilmu Blacky ketiga," si Hao memberinya nama ini. 9 Raja Roh, Xiao Tian, dan Xia Yuyu semuanya terdiam. Kura-kura ini tidak tampak seperti ahli tertinggi lagi, dan rasa penamaan orang ini juga sangat tidak masuk akal. Kura-kura besar secara alami menggerutu tentang nama malang ini. Itu tidak menyukainya dan berbicara sebagai protes. "Burung merah besar, botak kedua, Blacky ketiga, kalian diberi peringkat begitu saja. Seberapa hebat kedengarannya? Anda lebih baik menyukainya bahkan jika Anda tidak menyukainya," si Hao mengancam. Bagi si Hao, ini adalah panen yang cukup bagus, karena dia harus pergi ke alam yang lebih tinggi, dan dia bisa menanyakan banyak hal. "Aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal padamu," si Hao mengangguk. "Ketika saatnya tiba, aku akan membawa gagak api, Rainbow Luan, dan yang lainnya untuk mengirimmu pergi," singa berkepala 9. Berbicara dengan sedikit kekecewaan dan frustrasi. Ia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi juga. Gunung Surgawi Meteor Selatan dikabarkan menjadi tempat di mana keberadaan dewa kuno tinggal.
Itu adalah tanah terlarang di wilayah gurun yang bahkan lebih menakutkan daripada gunung surgawi Arkais biasa. Si Hao mengucapkan selamat tinggal pada singa berkepala 9 dan membawa Xiao Tian, Yan Xin, dan yang lainnya ke sini. Mereka duduk di punggung seekor kura-kura besar dan menggunakannya sebagai alat transportasi. Di depan, gunung-gunung yang curam dan megah terhubung menjadi satu. Dia menyuruh kura-kura hitam membawa semua orang ke dalam. Pemandangan berkabut muncul di depan mereka di gunung. Si Hao mengeluarkan kereta perang untuk menembus kabut. Di dalam puncak gunung yang indah, pohon-pohon kuno menjulang tinggi dan batu-batu besar bertebaran. Semua orang tercengang melihat seorang tetua di sini. Teman kecil datang setelah semua. Saya tahu bahwa ada karma yang harus dibayar. Suara tua itu terdengar. Si Hao segera naik ke puncak gunung. Semua orang berjalan dengan lancar tanpa menemui hambatan apapun. Seorang penatua muncul di bagian paling atas. Rambutnya seputih salju, dan tubuhnya membungkuk, ditopang oleh tongkat kayu. Di belakangnya ada lebih dari 10 kuburan. Si Hao menemukan bahwa sesepuh baru saja membakar kertas di sini, mempersembahkan kurban untuk kuburan kuno ini. Tempat di mana dewa disembunyikan secara alami memiliki dewa yang dikuburkan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah bertahan sejak zaman kuno, tetapi mereka semua mati satu demi satu. Penatua itu menghela nafas.